Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Indonesia baru merdeka, tentu saja mulai banyak permasalahan yang bermunculan. Salah satunya adalah masalah ekonomi di awal kemerdekaan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizky Ardiansyah, Nabila Syamsyar, Nadia Pramudita, Nadira Sintia, Nasmi Rizkullah, dan Neng Dewi akan mempresentasikan masalah ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Kami akan membahas 3 masalah utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Yang pertama, kas negara yang kosong, kedua, inflasi yang tinggi, dan ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Masalah ekonomi di awal kemerdekaan yang pertama adalah kas negara yang kosong. Mengapa? Karena pada masa itu pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluaran negara. Pendapatan dari pajak dan cukai semakin menurun, dan pendapatan pemerintah hanya bergantung pada sektor produksi pertanian saja. Sebelum kita membahas inflasi yang tinggi, inflasi itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai mata uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selanjutnya, apa sih penyebab inflasi? Yang pertama ada banyaknya peredaran uang yang berlaku saat itu. Kenapa peredaran uang yang berlaku saat itu sangat banyak? Karena ada 3 jenis mata uang yang berlaku ketika awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada mata uang Dejav KG Bank, yang kedua ada mata uang pemerintah Belanda, dan yang ketiga ada mata uang pendudukan Jepang. Di sini kita ketahui bahwa Indonesia belum mempunyai mata uangnya sendiri. Lalu pada Maret 1946, Afney memberlakukan uang Nika. Dan pada Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan ORI atau Oang Republik Indonesia. Berikut adalah 3 jenis mata uang yang digunakan pada awal kemerdekaan. Di sini ada mata uang The Java's Bank, kemudian Hindia Belanda, dan ada mata uang pendudukan Jepang. Mata uang ini tidak bisa serta-merta dihilangkan karena pada saat itu Indonesia belum memiliki mata uangnya sendiri. Selanjutnya ada blokade ekonomi Belanda, yaitu serangkaian tindakan dengan bertujuan menutup keluar masuk perdagangan pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Selanjutnya ada alasan Belanda memblokade ekonomi Indonesia. Yang pertama, mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Selain memblokade ekonomi Indonesia, mereka juga ingin melakukan penutupan akses senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah hasil perkebunan milik orang Belanda diekspor. Perkebunan swasta masih banyak yang dimiliki Belanda. Mereka berharap pemerintah Indonesia tidak sepihak menjual atau mengekspor mengatasnamakan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan orang bukan Indonesia. Hal ini merupakan dalih agar blokade yang dilakukan oleh Belanda disetujui oleh orang-orang Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 tentang masalah ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.